Hai, halo semua. Jumpa lagi dengan saya, Sri Mujiati dalam pembelajaran PPKN kelas 9. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas bab baru, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selamat ya, kalian sekarang sudah duduk di kelas 9. Ini berarti tinggal 1 tahun lagi belajar di jenjang SMP atau MTS. Coba ingat kembali makna kedudukan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Sejarah bangsa Indonesia, kita telah mencatat bahwa ada upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lainnya. Coba perhatikan 3 gambar berikut ini. 3 gambar berikut ini adalah contoh sekelompok orang yang ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi lain. Namun, upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah benar-benar berakhir. Kita dapat melihat di lingkungan sekitar kita tantangan masa kini dan tantangan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Cermatilah perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa semenjak awal kemerdekaan sampai sekarang. Kita akan melihat bagaimana penerapan Pancasila dari masa ke masa. Masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai dengan 1959. Sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa para pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Sejak awal kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang baru lepas dari belenggu penjajahan. Dengan berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman. Upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis di Madiun pada tanggal 18 September 1945. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso dengan tujuan utama mendirikan negara Soviet di Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan menggantikan Pancasila dengan paham komunis.
Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Selanjutnya yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan sebuah gerakan separatis yang dipimpin oleh Christian Robert Sumongkil yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Fitze Sumual tahun 1957 sampai dengan 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Yang kelima adalah APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Knil Raymond Wenserling pada tanggal 15 Januari 1949. Wenserling memandang dirinya sebagai seorang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. Terakhir adalah perubahan bentuk negara Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dalam perjalanannya, berhasil melaksanakan pemilu yang pertama di Indonesia pada tahun 1955, yang selama itu dianggap paling demokratis. Masa Orde Lama 1959 sampai dengan 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusannya dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara pada saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Soekarno karena banyaknya gerakan separatis pada saat itu yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan negara, sehingga tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet. Program pembangunan yang dirancangkan oleh kabinet tidak berjalan utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 59. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 59. Inilah isi Dekrit Presiden.
penyimpangan yang terjadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Kemudian yang terakhir, Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada masa Orde Lama ini, terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat kepada Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Bagaimana proses perubahan Orde Lama ke Orde Baru? Ketika terjadi peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis atau PKI, pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang sangat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI serta seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Presiden Soekarno yang pada saat itu sedang menduduki pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia, secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang bahkan lengser dari jabatannya sebagai seorang presiden. Pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS nomor 9 garing MPRS garing 1966 pada tanggal 20 Februari 1967. Perpindahan kekuasaan ini dituangkan dalam TAP MPR nomor 33 garing MPR tahun 1967, yakni mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno, mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu. Masa transisi yang singkat ini antara tahun 1966 sampai dengan 1968. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik, dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno menjadi lebih demokratis. Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai seseorang yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Karena Soeharto berhasil membubarkan PKI,
yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini dan berhasil menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Pasang surut penerapan Pancasila di masa Orde Baru. Pada masa ini, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur, DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur, LSM, partai politik, dan sebagainya. Pada masa ini pula, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai yang terbatas. Pada 3 partai saja, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Golongan Karya atau Golkar, dan yang terakhir adalah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat terbukti dengan banyaknya kasus dibrandelnya beberapa surat kabar atau majalah. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus Tanjung Priuk, kasus Marsinah, ataupun kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta. Masa reformasi 1998 sampai sekarang. Di masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Contohnya adalah kebebasan. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Namun, kebebasan ini juga membawa dampak negatif. Hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba, dan minuman keras, aksi anarkisme, serta vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan yang lain adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan antara sesama warga bangsa saat ini. Dibuktikan dengan banyaknya konflik antar suku, konflik antar agama, bahkan konflik antar ras yang terjadi di sekitar masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita tidak bisa menutupi perkembangan dunia. Perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar seiring dengan bermajunya pembangunan bangsa-bangsa. Demikian materi kita untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Thank you for watching.